Pria ini dosen yang umur muda. Dia baru saja masuk kelas, mahasiswa lagi jadi terkejut karena dirinya sangat tampan. Banyak mahasiswa perempuan ketemunya biar tunjukkan cinta samanya. Kamu telah punya pacar kan? Telah banyak kali gadis-gadis itu ganggunya, jadi dia jawab. Iyalah, aku telah punya pacar, siap lamarnya. Namanya Eng Ho. Dia yang sangat pusing karena ada banyak orang sukainya. Walaupun katanya siap lamar pacarnya, sungguhnya sedang mau putuskan cinta samanya. Pacar Eng Ho dengan marah tanya dia belum pernah cintanya secara jujur. Eng Ho yang hanya senyum tapi tidak jawab. Cinta kan? Itu tidak cocok sama aku. Gadis itu dengan marah mau buangkan gelas air pada wajahnya, Eng Ho lago mintanya nunggu sebentar biar dia lepaskan mantelnya. Gadis itu pikir Eng Ho telah tahu dia yang salah, siap maafkannya, tapi Eng Ho lagi bilang. Iya, buangkan airlah. Dia dengan marah buangkan air kepada Eng Ho dan mantelnya juga. Dia lagi tambah bilang. Pria yang jahat. Dan marah jadi pergi. Tapi yang sungguhnya, Eng Ho masih nunggu satu cinta pertamanya. Saat kecil, Eng Ho tendang gol bunuh diri dan dimarahi oleh pelatih. Di jalan pulang, Eng Ho dengan marah tendang bola keluar jalan. Eng Ho mau ambil bolanya tapi suatu mobil dari jauh sedang maju dengan kecepatan sangat cepat. Pada saat kritik, ada satu gadis maju dan dorong Eng Ho keluar tapi dirinya lagi ditabrak oleh mobil itu. Eng Ho dengan bingung lihat gadis itu terbang di langit. Gadis itu jatuh ke bawah dan jadi pingsan. Lihat genangan darah di kepalanya, Eng Ho tidak tahu harus lakukan bagaimana. Kerumunan kelilingi tempat kejadian. Tiba-tiba tangannya lagi gerak. Saat datang ke rumah sakit, Eng Ho nangis dengan sedih. Tapi gadis itu masih senyum dan senang. Hebat banget, aku bisa tidak ke sekolah. Ya kamu, saat aku sembuh, ingat main sepak bola sama aku ya. Saat selesai sekolah, kesini untuk rawat aku ya. Tahu gak? Eng Ho datang ke toko serba ada biar beli makanan untuknya. Lalunya, dia ke toko buku dan beli setumpukan komik buatnya. Saat selesai sekolah, Eng Ho dengan senang pergi ke rumah sakit. Dia pegang komik dan kasihnya buat gadis itu. Lalunya dengan diri sendiri cicipi makanan ringan buatnya. Saat selesai baca komik itu, dia lagi bilang. Hebat banget, akhir komik selalu hebat. 1 tahun lewati, meskipun sangat lelah tapi hubungan antar mereka berdua masih sangat bagus. Setiap kali ingat pada masa dulu, Eng Ho juga rasa nunggunya. Namun Eng Ho harus siap hadapi yang sangat buruk. Karena wanita yang dia cintai sedang siap-siap jadi istri yang lain. Tapi Eng Ho tidak ngerti kenapa dia lagi pilih pria itu. Di pernikahan, tiba-tiba muncul kabar pengantin wanita kabur. Eng Ho mungkinnya ingat suatu. Dia segera naik mobil biar carinya. Namun lagi ada suara pengantin wanita muncul di dalam mobil. Eng Ho, aku di belakang kamu. Di belakang kan? Belakang aku kan? Eng Ho sedang ikuti pernikahan cinta pertamanya. Siapa sangka, dia lagi kabur dan masuk mobil Eng Ho. Pengantin pria sadari yang itu lagi jadi marah. Dia menelepon Eng Ho biar mintanya kembalikan istrinya. Namun Eng Ho kembali dan lihat gadis itu sedang nangis. Dia harusnya parkir di pinggir jalan. Lalunya, hiburnya. Kalau kamu tidak mau kembali, aku juga tetap di sini dengan kamu. Kalau kamu mau ke tempat yang lain, aku juga antarnya. Dan lagi terusnya nangis. Katanya karena menikah, dia harus jual semua hal di rumahnya. Bahkan tempat bulan madu juga harus ganti. Eng Ho sudah mulai ngerti kenapa dia lagi mau kabur dari pernikahan itu. Atau kita ke bandara sih? Ada tiket kemana kita lagi ke situ, aku juga ikuti. Sedang saling tersentuh, mereka lagi sadari mobilnya telah diambil oleh polisi lalu lintas. Sebentar saja, kami di sini. Sekarang lagi hebat ya, mereka tidak bisa kemanapun. Lihat sosok Eng Ho, dan lagi tertawa. Eng Ho lihat dan senang, dia juga rasa bahagia. Namun, dia harusnya kembali biar selesaikan pernikahannya. Namun, dan tidak sangka bahwa, putuskan itu satu yang salah. Suaminya di masa depan lagi tinggalkannya dan anaknya. Dia nangis dan minta suaminya. Jangan pergi ya. Aku akan tidak pernah nyebut wanita itu lagi.
Aku maaf ya. Lepaskan aku. Sayang, sayangku. Tapi hidupnya masih harus dilancarkan. Dan cari pekerjaan yang baru. Tapi karena waktu dia tinggal di rumah biar rawat anak itu sangat lama, jadi dia sangat susah dapat pekerjaan. Dia yang tidak bisa jawab pertanyaan wawancara. Biarkan aku bilang yang ini, bosku lagi terlihat lebih cantik daripada kamu, tante. Kalau kamu hanya ambil foto dokumennya, beli kopi atau lakukan pesanan yang kecil, kamu pikir bagaimana? Tidak hanya begitu, pewawancara lagi tertawakannya. Kamu pikir dirinya bisa dapat pekerjaan ini dengan mudah kan? Malam itu, saat pulang lagi sadari rumahnya lagi dijual oleh mantan suaminya. Dia buang tas ke tempat sampah. Lalunya, dia lepaskan sepatu hak tinggi dan panjat tembok biar ke dalam rumah. Walaupun yang ini juga pernah rumahnya. Pagi saja baru bangun dia lagi rasa suatu yang terjadi. Saat keluar lagi tahu truk derek sedang hancurkan rumah. Kok kamu masih belum pindah? Maafkan aku ya. Bagasi aku masih tetap di dalam. Cepat ambil bagasi dan pergilah. Kalau pemilik rumah tahu, kamu pasti akan dapat masalah. Iya. Dan ia ambil bagasinya dan sekarang dia jadi tunawisma. Tapi hari ini, dia masih ada satu wawancara. Besok akan lebih baik daripada hari ini. Tapi saat nunggu bis, seseorang lagi tendang sepatunya. Tapi bis itu lagi lindas sepatunya, jadi sepatunya juga lagi rusak. Sungguhnya tidak bisa tahan lagi. Kok lagi begitu tidak untung. Kok bisa sih? Dan I mau ke sana biar ambil sepatunya tapi itu telah hilang. Dia menelepon pewawancara dan minta maaf karena dia akan datang terlambat. Namun, pihak lain dengan tegas tolaknya. Dia sangat tertekan. Namun kalian juga tidak akan terima saya juga tidak butuhkannya. Aku akan cari pekerjaan yang lain, sampai jumpa lagi. Sedang dalam perjalanan, tiba-tiba hujan turun. Dia beli payung, tapi putrinya lagi kirim SMS. Ternyata dia perlu bayar biaya rumah sakit. Dia hanya memiliki sedikit tabungan yang tersisa, tetapi dia harus bayar tagihan rumah sakit. Bahkan tidak punya uang untuk beli payung. Dia tatap langit dan tatap kakinya. Lalu dia buang sepatu lainnya dan lari di tengah hujan. Di malam itu, Eng Ho meneleponnya. Dia pikir Dan I masih hidup dengan baik. Tapi dia yang tidak tahu Dan I telah cerai. Dia hanya bilang sama Eng Ho bahwa, aku sedang berdiri di pinggir kehidupan. Dia minum alkohol dengan marah bilang hanya butuh satu pria muncul, dirinya akan pegangnya. Tapinya. Maaf ya. Satu orang yang mabuk. Saat mereka berdua sedang berjuang, satu pria yang lain maju. Aku yang datang lambat kan?